Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Solehudin, guru PAI SD Negeri Cipagalo 3, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformasi tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Pada hari ini kita bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran PAI, seperti biasa supaya pembelajaran ini penuh dengan berkah dan kalian mendapatkan ilmu yang sempurna, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, jadi berdoa akan dipimpin oleh KM. Ya. Oke, silakan siapa KM-nya maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Kalian buka Quran Surat At-Tin. Ya. Kita akan mengaji bareng-bareng, ya, membaca bareng-bareng. Ikuti bacaan Bapak. Ikuti bacaan Bapak. Bapak satu kali, kalian satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo.
kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Oke, Bapak ingin dengar bacaan Quran surat At-Tin dari kelompok laki-laki dulu, ya. Suaranya keluarkan, bacaan makhrajul hurufnya perhatikan, panjang pendeknya perhatikan. Oke, laki-laki dulu, siap. 1, 2, 3. Semuanya membaca. Buat kalian 100 ya. Oke, sekarang perempuan ya. Coba perempuan suaranya dikeluarkan, perhatikan makhrajul hurufnya. Siap, mulai 1, 2, 3. Bapak kasih nilai untuk kalian sama 100 ya. Oke, kalian tadi sudah membaca dengan baik ya, dengan baik bacaannya. Tentu kalian harus memahami berkaitan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang harus diperhatikan dalam Quran surat At-Tin. Akan membahas tentang bacaan nun sukun atau tanwin. Sekali lagi, tentang bacaan nun sukun atau tanwin. Tahu nun sukun? Oke, kita perhatikan bacaan nun sukun atau tanwin. Perhatikan di sini. Nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin. Kita akan belajar tentang bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama ada nun sukun idhar halqi. Yang kedua apa? Idgham. Yang kedua idgham. Yang ketiga iqlab. Yang keempat ikhfa. Lalu apa yang disebut dengan idhar? Apa yang disebut dengan idgham? Apa yang disebut dengan iqlab? Dan apa yang disebut dengan ikhfa? Oke, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan tunjuk kalian Oke, idhar artinya jelas nih ya, jelas. Idhar artinya jelas. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa idhar halqi ya, coba apa saja huruf idhar. Yang pertama alif atau ham. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam ya. Oke, coba sebutkan bareng-bareng.
itu termasuk idhar. Oke, salah satu contoh idhar ya, yang harus kalian perhatikan bahwa huruf idhar ini harus betul-betul kalian ingat, karena huruf idhar itu ada Bapak tulis nih ya, salah satu contoh idhar. Oke, coba baca. Ajrun ghairun. Kenapa ini disebut contoh idhar? Kenapa disebut contoh idhar? Kenapa? Pertama, karena tanwin. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf idhar. Maka ini adalah contoh idhar. Ya, saya lagi. Oke, yang kedua, idgham. Hukum bacaan idgham itu ada dua. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Jadi huruf idgham ada berapa? Huruf idgham ada 6. Ya, sekali lagi. Huruf idgham ada 6. 1 iya, 2 nun, 3 mim, 4 lam, 5 waw, 6 2 nun, 3 mim, 4 waw, 5 lam, 6 ro. Oke. Jadi huruf idgham itu ada 6. Iya, nun, mim, waw, lam, ro. Paham? Oke. Dan idgham itu dibagi dua. Idgham itu dibagi dua. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Idgham biguna hurufnya ada berapa? 4, yaitu iya, nun, mim, waw. Nah, ini adalah huruf idgham. Sedangkan huruf idgham bila guna ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ini idgham bila guna. Oke. Paham? Oke. Bapak kasih contoh idgham biguna. Kalau idgham biguna, nun sukun bertemu dengan ya, ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Di sini aja nih. Pamaya. Nih, pamaya ini termasuk kepada contoh idgham bigu. Ya, termasuk kepada contoh idgham biguna. Kenapa idgham biguna? Ada nun sukun dan ada ya. Karena ya di sana adalah huruf idgham. Bapak kasih contoh di sini idgham bila guna, yaitu baca mirrabbihi, ya, mirrabbihi. Itu nun berhadapan dengan huruf idgham bila guna, yaitu huruf ra. Mirrabbihi. Oke ya, Bapak akan memberikan penguatan materi pada hari ini. Kalian nanti perhatikan penjelasan dan tayangan berkaitan dengan hukum nun sukun dan hukum dijelaskan. Laqad khalaqna. Nah, ini ya. Ini memantul. Memantul berarti contoh kola. Laqad, nah itu kan mantul. Itu contoh kola. Khalaqna itu adalah contoh kola. Insana samar itu berarti
pertama yaitu ta. Yang kedua sa. Yang ketiga ja. Yang keempat da. Selanjutnya za. Za, sin, shin, so, do, to, do, pa, ko, ka. Itu huruf IPA. Berarti yang warna biru ini apa? Contoh apa? IPA. Terus yang kedua, takwim. Contoh apa? Take. Contoh apa? Kokola. Lihat warnanya. Ya, lihat warna. Oke, paham? Oke. Terus yang kedua, nah, ada yang berbeda warnanya. Kalau ini sama warna biru, ini warna birunya ternyata dengung. Kalau dengung itu berarti posisinya bukan IPA. Summa itu dengung, berarti termasuk kepada gunah, ya, termasuk kepada rodade. Kola, betul. Aja. Runa ghairu. Apa? Idgham idhar. Oke, perhatikan. Nah, wati bertemu dengan huruf ini wati yang dua. Dan paham di sini. Kita lanjutkan. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri Makkah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Palestina dan sekitarnya, tempat para nabi dulu. Terus buah tin mempunyai manfaat memperhalus fisik, membersihkan ginjal, menggemukkan badan dan lain-lain. Zaitun mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan memasak dan kesehatan. Oke, kita lanjutkan ke ayat. Ya, ini kelompok berapa? 5, tulis kelompok 5. Nah, boleh. Ya. Ya, semuanya berperan. Semuanya berperan. Oke, ya. Duduk yang rapi semuanya. Ya. Semuanya duduk yang rapi. Oke, nanti dilanjutkan. Coba semuanya dikumpulkan, ya. Soal yang Bapak berikan secara kelompok. Jadi sekali lagi, hasil dari pembelajaran hari ini yang pertama, bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan tartil, ya. Pahami kaidah-kaidah ilmu tajwid. Oke, terakhir Bapak akan tanya, siapa yang bisa menjawab angkat tangan, ya. Yang bisa menjawab angkat tangan. Oke. Hukum nun sukun atau tanwin yaitu diantaranya ada idhar. Apa arti idhar? Dibaca jelas. Yang lain? Adam? Idhar apa artinya? Jelas. Betul tidak? Betul. Oke. Yang kedua, ya. Yang kedua, hukum nun sukun atau tanwin diantaranya ada ikhfa. Apa arti ikhfa? Sama. Apa artinya? Sama. Oke, betul. Oke, ya. Oke, demikianlah pertemuan hari ini, ya. Kalian berarti sudah paham. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat
Oke, pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.